Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sore hari ini saya akan mengadakan siaran langsung. Saya akan menyampaikan informasi yang saat ini menjadi pertanyaan oleh masyarakat, terutama berkaitan dengan bantuan dalam penanggulangan COVID-19 yang ada di Indonesia, khususnya di desa. Jenis bantuan dalam menanggulangi COVID-19 yang ada di desa antara lain satu, PKH, yang kedua BPNT, bantuan pangan non tunai, yang semuanya itu dari pusat, yang dikelola oleh pusat, yang saat ini programnya masih berjalan. Yang ketiga, perluasan sembako dari pusat, yang kemarin masyarakat sudah menerima kartu keluarga sejahtera. Perluasan sembako ini juga dari anggaran APBN atau dari pusat. Kartu KKS dapat dimanfaatkan oleh warga untuk mengambil sembako setiap bulan selama 9 bulan, ya. Sembako itu dapat diambil sebulan sekali selama 9 bulan, dimulai bulan Mei sampai bulan Januari. Itu perluasan sembako dari pusat atau perluasan sembako di mana masyarakat akan menerima kartu KKS. Kemudian ada bantuan dari pusat lagi, yaitu namanya bantuan sosial tunai dari Kemensos, Kementerian Sosial. Warga yang mendapatkan bantuan Kemensos itu nanti akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp600.000 selama 3 kali atau 3 bulan. Dimulai bulan ini, ya, bulan Mei tadi masyarakat Desa Nduwet sudah menerima BST dari Kemensos sebesar Rp600.000. Data BST Kemensos itu berasal dari atau yang menentukan dari pusat. Desa itu sebenarnya sudah mengusulkan sesuai nama yang memenuhi kriteria atau keluarga tidak mampu, tetapi ternyata data yang keluar masih data yang lampau atau data yang tahun yang lalu, terutama di tahun 2013. Jadi Kemensos tidak mengeluarkan data sesuai dengan verifikasi atau validasi nama-nama yang diusulkan oleh desa yang terbaru atau terupdate, tapi masih menggunakan lama, sehingga masih banyak masyarakat yang menerima BST dari pusat itu nama-nama yang lama juga. Maka dari itu kami mohon kepada masyarakat pengertiannya bahwa BST atau daftar nama BST itu dikeluarkan oleh pusat. Kemudian ada bantuan sembako dari kabupaten, ya. Itu yang mengusulkan desa, terutama warga masyarakat yang terdampak virus COVID-19, ya. Semuanya warga sebenarnya semuanya terdampak, kena dampaknya, baik pekerjaannya, baik penghasilannya, ya, atau usahanya. Dan sebenarnya desa sudah mengusulkan nama-nama penerima sembako dari kabupaten, tetapi yang menentukan namanya juga dari kabupaten, kotanya juga yang menentukan dari kabupaten. Desa Nduwet hanya menerima 20 sembako dari kabupaten. Kemudian sembako dari provinsi, alhamdulillah kuotanya lebih besar daripada sembako kabupaten, sekitar 100-an lebih. Ini dapat mengurangi, ya, terutama masyarakat yang nanti akan mendapatkan bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai akan diberikan kepada masyarakat apabila memenuhi syarat atau kriteria. Yang pertama,
masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sama sekali, baik PKH, BPNT, kemudian bantuan sosial tunai dari Kemensos, kemudian sembako dari kabupaten, sembako dari provinsi, ataupun bantuan sosial tunai dari Bank BRI maupun Bank Mandiri. Seandainya ada warga yang diusulkan tapi sudah menerima bantuan salah satu, berarti warga itu tidak memenuhi kriteria. Kriteria yang kedua adalah warga yang diusulkan harus sudah masuk di BDT, basis data terpadu, atau KK miskin. Seandainya warga yang diusulkan itu sebenarnya sudah memenuhi kriteria, memang benar keluarga tidak mampu tetapi belum masuk di KK miskin atau BDT, maka warga tersebut harus dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian NIK otomatis harus berasal dari warga tersebut atau warga tersebut harus memiliki NIK. Bagi warga khususnya Desa Nduwet, Anda sebenarnya harus bisa memahami dan mengerti desa itu hanya bertanggung jawab terhadap bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa. Bantuan-bantuan lainnya kayak PKH, BPNT, kemudian perluasan sembako dari pusat atau KKS, itu datanya yang menentukan dari pusat. Desa sebenarnya sudah mengusulkan sesuai nama yang memenuhi kriteria, terutama masyarakat yang termasuk keluarga tidak mampu. Tapi ternyata nama-nama yang kita usulkan yang keluar masih data lama atau tahun 2013. Sebenarnya desa sudah berusaha untuk mengusulkan nama-nama yang berasal dari bawah atau dari ketua RT, karena ketua RT yang paling paham terhadap masyarakatnya yang paling bawah. Tapi ternyata pemerintah masih mengeluarkan data yang lama. Maka dari itu kami mohon pengertiannya, ya. Seandainya masih ada warga masyarakat yang sekiranya tidak mampu tetapi belum dipihai oleh pemerintah, insya Allah desa akan berusaha untuk memihai atau memberikan bantuan yang bersumber dari dana desa, yaitu BLT. Yang terpenting harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oke guys, gitu aja informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya ada suatu kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Ini hanya curhat pribadi. Semoga bantuan yang sudah diserahkan atau diberikan kepada masyarakat, baik PKH, BPNT, kemudian kartu KKS yang nantinya akan dapat dimanfaatkan untuk mengambil sembako, semoga bisa bermanfaat dan mengurangi beban masyarakat, terutama dampak dari adanya virus corona yang ada di Indonesia ini. Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan, mohon ditunggu karena nama sebenarnya sudah ada, khususnya untuk bantuan sembako dari provinsi. Desa belum menerima sembakonya, tetapi namanya sudah ada. Mohon bersabar, ya. Insya Allah nanti keluarga yang benar-benar keluarga tidak mampu, desa akan berusaha untuk memihai atau berusaha untuk mengutamakan yang terpenting benar-benar warga tersebut memang keluarga tidak mampu dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan langsung tunai. Sebenarnya semua warga itu kena dampaknya, ya. Ini adalah musibah. Musibah itu dirasakan oleh semua warga, ya. Berbeda dengan keluarga tidak mampu. Kalau keluarga tidak mampu itu mungkin hanya sebagian warga yang merasakan, tetapi kalau dampak dari virus corona ini sebenarnya dirasakan oleh semua warga masyarakat. Tidak hanya masyarakat biasa, tetapi pejabat, pengusaha, kemudian dunia usaha, dunia industri juga merasakan dampak adanya virus corona ini. Mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga virus corona ini segera berakhir dan masyarakat bisa menjalani kehidupan seperti biasanya
ekonomi bisa tumbuh dan berkembang, masyarakat mudah untuk mendapatkan penghasilan. Bagi masyarakat yang saat ini menganggur, cepat mendapatkan pekerjaan. Sekali lagi, tolong dipahami bantuan dari pemerintah dalam penanggulangan virus corona ini. Yang pertama PKH, BPNT, kemudian perluasan sembako dari pusat atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, yang nanti dapat diambil atau ditukarkan dengan sembako selama 9 bulan. Kemudian sembako dari kabupaten, sembako dari provinsi, kemudian bantuan sosial tunai dari Kemensos, ini juga tanggung jawabnya pusat. Kemudian yang terakhir adalah bantuan langsung tunai dari desa yang sumbernya dari dana desa, ini adalah tanggung jawab dari desa. Yang terpenting, warga yang menerima BLT adalah belum pernah menerima bantuan sama sekali dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Begitu guys, terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.